Shalom teman-teman semua. Bersyukur sekali ya teman-teman, hari ini kita kembali bersama di Erotins dan kita kembali beribadah secara online. Teman-teman, saya mau mengajak teman-teman semua kita kembali belajar tentang firman Tuhan, dan untuk itu saya ajak teman-teman kita berdoa, dan mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ini bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi itu semua karena Tuhan Yesus campur tangan dalam kehidupan kami. Kami akan belajar tentang firman-Mu, Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kami, memberkati kami, agar apa yang kami baca, kami dengarkan saat ini boleh menjadi pedoman untuk hidup dan kehidupan kami ke depan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, saya ajak kita semua buka Alkitab kita dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Dua ayat yang sangat luar biasa buat kita teman-teman. Dan saya mau ajak kita untuk belajar tentang percaya. Teman-teman, percaya bukan saja kita lontarkan, oh ya saya percaya. Bukan, tapi percaya itu ketika kita benar-benar yakin bahwa oh iya, saya percaya gitu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, percaya berarti kita benar-benar mengakui dan yakin akan sesuatu gitu. Saya mengajak teman-teman untuk mendengarkan satu cerita tentang pemain sirkus. Jadi ada seorang pemain sirkus yang sangat hebat lah teman-teman. Dia sangat ahli dalam bidangnya, dan setiap kali dia perform itu dia selalu mendapatkan tepukan, dan dia selalu berhasil dalam setiap kali dia perform gitu. Jadi satu kali ada satu pertunjukan sirkus yang besar, dan dia diikut sertakan dalam pertunjukan tersebut. Dan dia kali ini menunjukkan pertunjukannya dengan dia berjalan di atas seutas tali teman-teman. Dia berjalan dan tali itu diikatkan dari bukit yang satu dan bukit yang lain. Ketika sudah siap untuk berjalan di atas seutas tali itu, dia bertanya kepada penonton, apakah saudara-saudara percaya saya dapat melewati seutas tali ini untuk sampai ke sebelah situ? Dan semua penonton sontak teriak, ya kami percaya, kamu bisa gitu. Terus dia berjalan dan ya dia berhasil teman-teman. Dia berhasil sampai ke seberang bukit itu. Sekarang dia mau balik dan dia kembali bertanya, apakah kalian percaya saya bisa kembali ke tempat saya semula? Semua penonton dengan teriakan sorak, ya kami percaya sama kamu bisa kembali ke tempatmu. Dan ya teman-teman, dia berhasil kembali ke tempatnya. Dan untuk ketiga kalinya dia membawa satu gerobak. Dia dorong. Apakah dia kembali melontarkan pertanyaannya yang sama? Apakah kalian percaya saya bisa membawa gerobak dan berjalan di atas seutas tali ini? Semua penonton kembali dengan teriakannya yang sama, ya kami percaya sama kamu. Dan dia berhasil lagi teman-teman. Sekarang dia akan kembali ke tempatnya untuk keempat kalinya. Dia kembali bertanya, apakah kalian percaya lagi saya bisa kembali ke situ? Ya kami percaya, kata penonton-penonton. Tapi adakah yang bersedia untuk duduk di atas gerobak ini? Semuanya diam, hening, tidak ada yang menjawab. Kalian percaya, namun ketika saya meminta untuk kalian naik ke gerobak, kalian tidak mau gitu. Semua hening, diam. Datang seorang anak kecil dari belakang di tengah kerumunan, dia teriak, saya mau gitu. Dan dia diajak untuk naik ke atas dan duduk di atas gerobak itu, dan mereka melintasi seutas tali itu. Pemain sirkus ini bertanya, apakah kalian percaya saya bisa membawa anak kecil ini selamat sampai di sebelah? Semuanya diam. Mungkin mereka mau bilang, ya kami percaya, tapi jangan kami begitu. Dan dia berhasil. Sekarang
karena memang diliput oleh media, dan anak ini ditanya begitu karena penasaran kan, kok bisa dia percaya, dia mau begitu, apakah dia tidak takut gitu. Jadi anak ini ditanya, kenapa kamu mau, kalau ada apa-apa bagaimana? Ya puji Tuhan kamu selamat, tapi kalau umpamakan ada sesuatu yang nanti terjadi sama kamu bagaimana? Anak ini menjawab dengan tenang, saya tidak takut karena saya percaya sama Bapak saya gitu. Dan kita tahu bahwa ternyata si pemain sirkus itu adalah ayah dari anak ini. Nah, sebagai seorang ayah, tidak mungkin kan dia mau mencelakai anaknya. Apa yang bisa kita pelajari sebagai kaum muda, teman-teman? Firman Tuhan kita hari ini bilang begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau kita bersandar pada pengertian kita sendiri, maka kita sama dengan orang-orang di luar sana yang hanya, berKTP-kan Kristen. Dia boleh membawa identitasnya sebagai Kristen, dia orang Kristen dan dia meneriakkan, ya saya percaya sama Kristus, saya adalah orang Kristen dan saya percaya sama Kristus. Tapi ketika disuruh untuk memikul salib, dia akan belok ke jalan lain dan memberikan 1001 alasan bahwa belum, saya masih muda, saya belum siap untuk semuanya dan lain sebagainya. Terus teman-teman, ayat 6 bilang apa? Akuilah dia dalam segala lakumu. Sebagai pemuda-pemudi, terkadang kita bertindak sesuka hati kita. Kita lupa menyertakan Tuhan dalam apa yang mau kita perbuat. Hal-hal kecil saja teman-teman. Kita mau ujian harian, ujian di sekolah. Terkadang kita lupa, kita terlalu asik untuk belajar, kita lupa berdoa sama Tuhan. Kita lupa bahwa permulaan pengetahuan itu asalnya dari Tuhan gitu. Itu hal-hal kecil yang mau kita pelajari sebagai kaum muda. Teman-teman, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu sangat mencintai kita. Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita, bahkan Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib buat kita. Kita sebagai kaum muda, kita harus percaya dan kita harus bahagia dan bersorak itu karena kita tahu bahwa Tuhan itu sangat mencintai kita. Karena kita adalah sahabatnya begitu. Nah, teman-teman, di masa pandemi ini, ketika ada kerabat kita, saudara kita yang sakit, kadang kita lupa bahwa ada Tuhan Yesus yang mampu menyelamatkan mereka. Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan saya dan saudara. Kita ada di masa yang sangat genting gitu. Nah, pertanyaannya, kau percayakah sama Tuhan? Kalau kita percaya sama Tuhan, sakit bisa Tuhan sembuhkan, teman-teman. Nah, seperti cerita sirkus di awal tadi, teman-teman, dia percaya bahwa bapaknya tidak mungkin membuatnya celaka. Sebagai orang Kristen, kita juga percaya bahwa Tuhan Yesus, Bapa kita, tidak mungkin meninggalkan kita dalam segala situasi. Sekarang kita sudah kembali kembali bersekolah ya teman-teman, kita sudah kembali, kita mulai belajar seperti biasanya dan saya tahu teman-teman pasti ada yang jenuh karena kuliah sekolah online ya, kuliah online dan sebagainya. Saya juga begitu teman-teman, saya akan selesai praktek dan akan kuliah online lagi dan kayak astaga gitu. Tapi saya percaya bahwa ini prosesnya Tuhan gitu. Semua ada waktunya Tuhan buat kita kembali ke masa itu ya. Sekarang kita ikuti saja proses yang ada. Nah teman-teman, pertanyaan refleksi bagi kita semua saat ini. Sudahkah kita tahu siapa Bapa kita? Kita percaya bahwa Tuhan kita itu baik. Kita percaya bahwa Tuhan kita itu Dia Maha Kuasa. Dia mampu menyembuhkan dan masih banyak lagi. Dia itu luar biasa buat kehidupan kita, Tuhan Yesus. Apakah kita mau berjalan bersama Dia tanpa rasa takut dan khawatir, teman-teman? Jika kita sudah mengenal dengan benar siapa Bapa kita, maka kita tidak akan takut dan khawatir ketika kita berjalan dalam masalah dan pergumulan yang
Mungkin saya pribadi tidak bisa begitu. Tapi ketika kita sudah tahu siapa Bapa kita, kita pasti akan melewati semuanya itu. Apapun masalah dan pergumulan yang kita hadapi, kita tetap percaya bahwa Yesus adalah Bapa kita yang penuh kuasa dan selalu menyertai kita. Gitu. Teman-teman tahu Iwan Fals? Iwan Fals pernah bilang begini, gunakan masa muda kita yang baik dengan kita percaya sama Tuhan Yesus. Kita terus belajar untuk mengenal Bapa kita, yaitu Yesus Kristus, di masa muda kita ini. Kita terus percaya bahwa Yesus sanggup menolong kita. Tuhan Yesus mampu menolong saya dan saudara dalam kita terus menapaki hidup dan kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini terus memberkati kita sebagai kaum-kaum muda, dan kita terus belajar percaya kepada Tuhan Yesus, kita terus menaruh harapan kita terus mengandalkan Tuhan dalam setiap laku kita, dan kita tidak mengandalkan kehebatan dan kepintaran kita sendiri, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus sayang sama kita bahagia karena Tuhan Yesus terlalu mencintai kita. Baik teman-teman, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah belajar firman Tuhan. Kami belajar untuk kami percaya sama Tuhan Yesus. Kami terus menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan agar di masa muda kami ini kami terus mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ketika kami ada dalam permasalahan, pergumulan yang berat, kami yakin bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya apa yang sudah kami dengar saat ini, kami sudah pelajari saat ini menjadi pedoman untuk kehidupan kami ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah teman-teman.